Selamat pagi, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Ayo kerja, gitu kan. Ya, kembali lagi curahan hati, mendengarkan cerita-cerita dari sahabat perempuan yang mungkin inspiratif buat kita semua. Masih bersama psikolog kita ada Mbak Rosina Ferauli. Selamat pagi Mbak Maudi. Terima kasih sahabat perempuan sudah menyaksikan. Iya, dan juga tentunya ada Ustazah Oki Setiana Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol, nggak cuma ada kita, tapi juga ada Dr. Dian Hangesti, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Terima kasih sudah datang. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai kesehatan. Onkologi serius tuh, Mbak Maudi. Onkologi, tahu onkologi mengenai apa? Serius. Betul, serius, tapi kan tidak perlu ditakuti Mbak Vera, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dalam curahan hati perempuan. Seperti tadi kata Mbak Vera, wah onkologi serius dong nih gitu. Penyakitnya mengenai kanker gitu ya. Tapi kan penyakit ini kita nggak bisa tutup mata. Kalau memang sudah ada, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mengatasinya? Terus bagaimana membuat pola pikir kita supaya bisa menerima itu? Tapi ya namanya perempuan, kalau dengar kata kanker, kanker payudara seperti apa? Kita lihat perempuan dan kanker. Kita lihat sama-sama. Cuma lemes-lemes aja, tapi baik karena ya namanya juga pendarahan pasti lemes ya, semua juga pasti kalau pendarahan pasti lemes. Udah 6 bulan sih. Julia Perez ingin sembuh dari kanker serviks yang dideritanya. Ya, Jupe mungkin hanya segelintir sahabat perempuan yang pernah terjerembab dalam mimpi buruk sakit kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan kelainan siklus sel khas yang menimbulkan kemampuan sel untuk tumbuh melebihi batas normal, menyerang jaringan biologis di dekatnya, dan bermigrasi ke jaringan tubuh lain melalui siklus darah. Dari penelitian, para ahli menyebutkan bahwa kaum wanita sesungguhnya lebih berpotensial terkena kanker daripada pria. Sebut saja kanker serviks atau yang lebih dikenal dengan nama kanker mulut rahim, kanker payudara, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, kanker merupakan urutan ketiga penyumbang kematian terbesar, sehingga wajar bila tingkat kepedulian masyarakat terhadap kanker saat ini sangatlah besar. Lantas, bagaimana dengan sahabat perempuan? Sudah ngecek belum? Jangan sampai terlambat ya, karena kisah curahan hati perempuan hari ini akan mengupas cerita dari para pejuang kanker yang berhasil survive dari kanker. Siapa saja kan mereka? Ikuti curahan hati perempuan hari ini ya. Baik, bersama kita di curahan hati perempuan sudah ada sahabat perempuan kita, ada namanya Ibu Rian Suryantono. Ya betul? Betul. Iya. Mbak Rian, makasih ya udah datang ke sini ngobrol-ngobrol sama Mbak Vera sama Oki, juga ibu-ibu di sana, ada dokter juga di sini. Boleh nggak cerita bahwa sekarang udah ke kanker nih katanya dari yang awal tahun 2008. 2008 breast cancer. Kanker payudara. Iya, kanker payudara. Waktu melahirkan anak kedua, 4 bulan kemudian kena kanker payudara. Ada rasa apa? Dan waktu itu kan lagi menyusui dong ya berarti. Iya. Gejalanya apa? Gejalanya waktu itu nggak keluar air susu asinya, jadi ketarik ke dalam. Terus habis itu pas dicek udah stadium 3B. Waduh. Iya, udah langsung berat banget. karena gitu. hormonal. Hormonalnya yang kata orang-orang kan dibilangnya kalau kita melahirkan itu free of cancer, tapi ternyata enggak gitu. Jadi ya shock terapi juga sih, tapi at the end kita harus bangkit karena anak masih baby. Waktu itu sebelum melahirkan gitu ya, dan ketahuannya kan 4 bulan setelah melahirkan, ada gejala apa, benjol Enggak, kah, sama sakit sekali kah, enggak. aktivitas biasa, nggak sering capek gitu? Enggak, sama sekali enggak.
Oh ya? Sama Ada sekali. keturunan yang cancer nggak? Garis ibu. Ada. Ternyata garis ibu setelah ditelusurin semuanya. Dari nenek, dari tante, dari semuanya. Oh ternyata adanya di Ada situ. genetiknya ternyata. Oke, ini kita membayangkan ya, Mbak Rian mungkin ceritanya sekarang udah ini ya agak Kayaknya plong gitu ya. ceritanya biasa. Dijalanin. Tapi ketika lagi happy-happynya nih ya punya baby 4 bulan, terus tiba-tiba ASI nggak keluar, terus tiba-tiba ternyata kanker payudara, ada baby dan stadiumnya udah berat. Waktu itu kayak gimana? Waktu itu shock sih udah pasti. Cuman sehari shocknya karena abis itu langsung terapi, kemoterapi, operasi dulu, mastektomi, Langsung dioperasi, langsung diangkat. langsung diangkat, nggak lama kemudian, habis itu langsung kemoterapi habis mastektomi. Udah sampai sekarang masih terapi. Tapi kanker payudaranya setelah diambil dan kemoterapi akhirnya Udah bersih 2010. 2 tahun itu tuh bersih. Udah bersih. Terus relapse. Relapse. Kapan itu? Tahun lalu 2000 berapa tuh? Tahun lalu 2014. Nah, waktu saat itu kan Rian nggak tinggal di Indonesia ya, Enggak. tinggal di luar negeri. Iya. Artinya kan jauh sama keluarga ya, Iya. nggak ada mama, nggak ada Nggak siapa ada, kakak adik iya, gitu nggak ya. ada. Dan waktu itu kan berarti tinggal hanya sama suami Suami. dan anak pertama Iya, ya. iya. Itu gimana kondisinya? Kayaknya ribet ya kalau dipasangin di sana gimana? Supportnya Rian? dari mana ya diperolehnya gitu loh. Alhamdulillah suami, keluarga semua yang ada di Swiss juga, yang ada di Geneva tuh selalu mendukung. Jadi kayak aku nggak lonely, nggak sepi, selalu dapat positif energi di sekitarku. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Apa yang dilakukan mereka untuk membangkitkan semangat Rian? You're not alone. Oke. Terus kata gitu, oh iya, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita punya motivasi. Dilihat anak-anak kan masih pada kecil-kecil. Yang satu masih 2 tahun, yang satu masih 4 bulan. Jadi they really need me gitu. Akhirnya aku bilang, no, aku harus bangkit. Rian harus bangkit gitu. Titik waktu terendahnya gitu. Tadi kan Rian bilang shocknya cuma sehari, abis gitu kan langsung operasi, langsung kemo gitu ya. Ada titik terendahnya nggak, Ada. paniknya gitu pas Kan kapan? manusia biasa ya, Iya. pasti ada sedihnya. Cuman pas ngeliat anak-anak, oh nggak bisa gitu. Pas selalu ngeliat anak-anak, ternyata emang harus bangkit lagi. Jadi memang nggak boleh sedih. Dan Nggak aku boleh sedih. nggak boleh sedih. Gimana caranya untuk menyatakan ke dalam diri sendiri bahwa nggak boleh sedih? Nggak boleh, karena akhirnya kita lari ke agama kan. Jadi aku selalu ngeliat, oh udah ditetapkan oleh Allah gitu aja. Semua kegiatan kita, semua kelakuan kita, semua ini kita itu udah ditetapkan. Jadi aku akhirnya positifnya kayak gitu. Jangan bersedih gitu Mbak. Itu yang bikin emosinya secara ini stabil dan antusias jadinya Iya, yang ngadepinnya ya. stabil. Ini ya, kalau ngeliat dari Mbak Rian sekarang ini kan kayaknya ngomongnya tuh semangat gitu ya, ada ini gitu, memberikan, Riannya juga memberikan pikiran yang positif gitu ke kita. Tapi gini Rian, ada momen-momen saya nggak tahu ya, tapi kan kalau kemoterapi kan katanya lama, menyakitkan. Ini mohon maaf ya, dan hal-hal seperti itu gitu ya. Gimana Rian membangkitkan pikiran yang positif? Apakah memang semata-mata sama anak gitu? Ada momen-momen yang gimana gitu, bahwa apa gitu? Iya, emang kemoterapi berat banget ya, berat banget. Beratnya tuh gimana? Karena lamanya, bosannya, Dan atau apanya? Sakitnya. Sebenarnya sih sekarang anti painkiller tuh ada, jadi anti mual itu udah ada sama sekali, udah ada. Jadi aku juga nggak merasakan sakit, cuman jadi lelah, Capek. ngantuk, lelah, pokoknya semuanya tuh. Jadi kadang-kadang kalau lagi kalau lagi nggak kuat, pergi aja tidur gitu. Maksudnya walaupun lagi ada tamu, lagi ada apa, pergi aja. Karena memang badan udah nggak sekuat dulu gitu. Tapi ya udah, akhirnya kita selalu berpikiran nggak boleh basa-basi gitu aja. Harus selalu apa adanya. Karena kita nggak bisa hidup dalam basa-basi kan. Jadi kadang-kadang Ren juga pikir, ngapain sih, it's not me juga, bukan diri kita. Kadang-kadang kalau lagi sakit berat kayak begitu tuh kan tiga sakit yang ditakuti sedunia gitu loh ya. Ketika sakit kayak begitu otomatis teman-teman pasti ada perasaan kasihan. Iya, mengganggu nggak perasaan kasihan dari orang-orang, jadi ekspresi kasihan atau justru membangkitkan semangat deh? Membangkitkan semangat sih sebenarnya. Perasaan kasihan. Jadi sebenarnya mereka kasihan juga mendoakan sebenarnya. Saya kan muka-mukanya kasihan gitu loh ya. Tapi mendoakan juga.
Jadi kekuatan doa juga penting untuk kekuatan kita. Gini, kasihan tapi bukan mengasihani kali ya. Kalau mengasihani mungkin jadi betul gitu. Tapi ini ada dokter Dian. Ini dokter Dian ini spesialis onkologi ya dokter ya. Ini kalau kanker yang untuk perempuan payudara ini ya, terutama yang paling ditakuti. Dan ini kondisinya pada saat menyusui. Ini sebenarnya gimana sih dok? Ya, jadi saat hamil atau menyusui itu memang pengaruh hormonal. Kankernya lebih ganas. Loh, Gitu. Lebih ganas. Memang kanker payudara itu tidak ada keluhannya. Jadi kalau misalnya ada benjolan di payudara tidak nyeri, itu justru harus lebih diwaspadai yang ganas. Makanya banyak wanita yang maksud saya penderita kanker payudara yang datang dalam stadium yang sudah agak lanjut. Karena kalau kita tanya, loh ibu kenapa baru datang? Habis dia ngerasa apa-apa. Jadi sampai saat ini memang penyebab kanker payudara kita belum tahu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mendeteksi secara dini. Itu sebenarnya mudah sekali karena kita bisa mendeteksi diri kita sendiri dengan melakukan pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri. 1 bulan 1 kali saja. Nah, kalau umpama ada yang tidak biasa, misalnya kok ini ada dekok di kulit atau putingnya yang tadinya keluar sekarang kok jadi masuk, atau misalnya ada teraba benjolan, atau ada sesuatu yang keluar dari puting, entah itu berupa air susu atau cairan bening atau darah, itu padahal kita tidak sedang menyusui gitu ya, keluar air susu tapi tidak sedang menyusui, itu sebaiknya periksakan ke Jadi dokter. apapun perubahannya ya dalam sebulan itu yang kita periksa, entah kulit, entah bentuk, entah apapun langsung diperiksa lebih lanjut aja gitu ya, karena memang nggak bisa di kanker payudara tidak bisa dicegah. Gaya hidup memengaruhi nggak sih dok? Jadi nggak usah dijawab sekarang sih. Panjang nih, nanti akan banyak pertanyaan. Nah, ini sahabat-sahabat perempuan juga kalau ada pertanyaan silakan nih kita tunggu di @chpttv, silakan untuk merespon. Dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Rian setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai kanker dan perempuan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Vera ya, Dokter Dian. Lifestyle dan genetik juga dong Mbak Maudi. Boleh. Jadi tiga-tiganya tuh Mbak Maudi. Lifestyle dan genetik Jadi itu pengaruh biologis kepada kanker. ya, kalau biologis sama sosial dari kita deh nanti. Tapi maksudnya biologisnya deh gitu. Gimana, Dok? Sama jadi lifestyle. lifestyle memang secara umum untuk kanker itu mempengaruhi. Jadi yang baik itu istirahat cukup, olahraga teratur, diet yang seimbang. Seimbang ya dok ya? Ya, seimbang. Ya. Kemudian kalau genetik itu memang ada kanker-kanker tertentu yang diturunkan. Jadi nggak semua kanker gitu. Tidak Kanker semua apa kanker. itu dokter? Contohnya kanker payudara, terus kanker ovarium. Seperti Tapi ini bisa clean ya dok, bisa bersih gitu, bisa sembuh total dengan segala teknologi sekarang udah ada kan. Tadi Rian bilang ada obat anti sakit dan sebagainya gitu, bisa ya? Bisa. Jadi apalagi kalau umpamanya ditemukannya secara dini dan diobati secara benar, itu akan sembuh. Dan makin dini dikenali, kemungkinan sembuhnya makin besar. Baik, terima kasih dok. Rian, kembali sama Rian cerita. Tadi kalau nggak salah kanker payudaranya sembuh di 2010, terus kemudian tahun lalu 2014 tiba-tiba ada kanker lagi. Itu kanker apa? Kanker otak. Itu kenapa Mbak indikasinya? Karena anak dari kanker sebelumnya atau penyakit baru lagi? Itu relapse kayaknya, karena kan udah clear 2010, tiba-tiba nongol lagi tahun lalu. Ternyata si kelenjarnya itu naik ke atas. Jadi 2014 saya berjuang lagi sampai sekarang. Sebentar, pertama kali tahu bahwa ada kanker otak itu gimana Rian? Waktu itu muntah-muntah,
pusing, yang kayak udah mau pingsan gitu loh. Terus Sekali kejadiannya enggak, sekali? sering Oh, sering berturut-turut. begitu? Saya minum painkiller terus, cuman setelah berapa hari nggak bener ini. Dan Rian kan ada rasa parno, parno Takut kanker. takut. Iya. Akhirnya periksa, terus dokter juga bilang ya udah kamu PET scan, kamu CT scan, semuanya. Ternyata memang saya lihat sendiri emang udah ada kansernya di kepala gitu. Waktu itu dokter bilang apa? Dokter bilang hidupku tinggal 20-30%. Oh my god. Itu stadium berapa Mbak? Itu stadium gak jelas. Pokoknya udah mentok deh Itu istilahnya. kesempat 20-30%. Iya. Terus reaksinya Rian gimana? Reaksiku pingsan, masih lemes, pingsan. Ya, tapi nggak sampai pingsan sih, lemes aja. Saking shocknya dengar Saking itu. shocknya. Terus tapi udah harus bangkit lagi karena harus terapi terus kan sampai sekarang. Dan masih jalanin kemoterapi. Masih sampai sekarang. Menjalankan terapinya gimana Rian? Jadi waktu itu sempat apa tuh namanya tiap saat, tiap 3 minggu sekali. Cuman karena kondisinya waktu itu drop, akhirnya jadi sebulan sekali. Habis pokoknya dilihat sampai Kondisinya kuat, ya, bikin baru kemo. kemo. Gitu. Kondisi kuat baru kemo. Ini artinya nggak dioperasi ya Rian ya untuk yang Nggak boleh, nggak boleh dioperasi karena bukan tumor, itu kelenjar. Baik. Mbak Barian, berapa lama waktu yang dibutuhkan Barian dari hopeless, kemudian pada akhirnya harus bangkit lagi? Ya, hampir setahun lah ya. Setahun? Hampir. Ya sekarang kan lagi untuk keimanan, untuk itu ya berat sih, namanya juga perempuannya, ada down, ada ini, ada down. Tapi alhamdulillah dijalanin aja. Tapi reaksi perempuan beda loh Mbak Maudy. Gimana? Ya Mbak Riannya nanti saya pengen tanyakan deh. Reaksi perempuan sama laki-laki kalau dapat tekanan berupa penyakit kayak begini, jadi dalam situasi stres, laki-laki kan more agresif ya. Jadinya pengen bawaannya bikin orang lain kesel gitu. Kalau perempuan lucu deh. Kita tuh justru menghasilkan hormon oksitosin yang bikin kita jadinya more afiliatif gitu loh. Jadi pengennya selalu dekat dengan orang, jadi lebih penyayang. Muncul itu enggak? Iya benar. Maksudnya apakah itu salah satu yang memotivasi gitu loh? Iya. Jadi lebih care. Lebih care ya Lebih sama care. orang lain. Iya. Oke. Terus jadi motivator juga buat mereka. Kan Rian juga banyak teman-teman yang juga kena. Cuman nggak rata-rata cuman kanker apa namanya payudara. Mbak, satu pertanyaan terakhir dengan dokter tadi punya lifestyle ya. Lifestyle itu salah satunya kalau secara psikologis nih Mbak Maudy ada stres gitu loh. Nah, sebelum kena kanker, dulunya tukang stres nggak sih Mbak? Mudah kena stres nggak sih sebetulnya Mbak? Nah, itu. Atau enggak juga gitu loh? Nah itu good question. Mungkin dulunya stres kali, cuma nge-trigger. Mungkin kan kita nggak tahu dari kan dulu waktu masih single kan. Ya, karena risetnya banyak nih kayak begini. Kerja, terus habis itu ya mungkin kita sekarang nggak sadar. kerja. Jadi hati-hati nih ya kita perempuan yang kerja. Kita kan nggak sadar. Tertekan ya. Triggernya di dalam, sedangkan semua ini manusia istilahnya ada sel kanker, cuma tinggal triggernya aja apa. Oke. Sebentar Gitu. tadi ada pertanyaan Rian yang menarik ini. Ketika dikasih informasi bahwa hidup tinggal 20-30%, terus Rian bilang apa? Akhirnya gitu. Ya udahlah, semua orang apa? Semua orang akan mati anyway Yang gitu. sehat juga bisa meninggal katanya gitu. Positif. Ya, gimana Oki, silakan. Iya, yang pertama alhamdulillah karena diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya, semua orang pasti pernah sakit deh. Cuman ketika orang pada akhirnya tidak sakit-sakit, kemudian dia hatinya akan menjadi beku, jiwanya akan menjadi beku, dan mungkin saja dia akan jauh dari Allah karena tidak pernah merasa ketidakberdayaan. Orang-orang yang sakit pasti tidak berdaya, merasa sangat lemah sehingga membutuhkan tempat bergantung. Jadi banyak orang sakit yang pada akhirnya kembali kepada Allah. Kalau nggak sakit mungkin dia akan jauh daripada Makin Allah. beriman gitu loh ya Beriman. Mbak Oki Pertama ya. itu satu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami juga bahwa penyakit berikut kesembuhannya adalah mutlak milik Allah. Iya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu dokter vonis ini dijadikan itu sebagai, ini ngomongnya gampang karena nggak merasakan ya. Dijadikan itu sebagai sarana waspada saja. Tapi ketika menyadari bahwa itu mutlak bagi Allah dan ketika Allah memberikan penyakit berikut juga kesembuhannya, disyariatkan di dalam Islam adalah harus mencari pengobatan. Kan banyak orang udahlah sakit pasrah aja gitu ya. Nah ini pasrah yang salah. Pasrah yang benar adalah diri dengan ikhtiar, kemudian tawakal berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat di zamannya Rasul ini pernah ada seorang gadis yang punya penyakit epilepsi. Kemudian cerita pada Rasul, Rasul tolong dong doain aku di hadapannya Allah supaya aku diberi kesembuhan. Kata Rasul, mudah saja bagiku berdoa untukmu supaya diberi kesembuhan. Hanya saja engkau punya dua pilihan. Engkau mau aku doakan semoga engkau sembuh, atau engkau mau bersabar saja tapi jaminanmu adalah syurga.
Maka si orang epilepsi ini mengatakan, aku pilih aku bersabar saja, tapi aku mendapatkan surganya dari Allah. Jadi kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita sabar, dikasih sakit, dikasih sabar, jaminannya surganya Allah. Tapi menarik loh Amin. tadi loh, Baik. Mbak Maudi. Pendekatan yang barusan dilakukan tadi menyatakan bahwa orang sehat aja bisa meninggal kok. Jadi melihat dalam perspektif, ternyata dalam psikologi itu metode rasionalisasi loh. Dan itu bikin kita jadi secara emosional jadi tangguh loh. Dan stabil itu loh salah satunya. Itu salah satu kunci dari rahasianya. psikologi segitu ya. Iya. Dokter, saya mau tanya, ini kanker-kanker ini ya muncul di usia berapa sih dok? Ada range usianya kah atau bisa muncul kapan aja gitu? Ya, untuk kankernya masing-masing. Ya. Jadi untuk kanker payudara itu di atas 35 tahun, makin ke sana makin besar risikonya. Ya. Tapi kalau kanker pada umumnya bisa soalnya penyebabnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang kanker pada anak pun juga ada. Jadi, pada anak ya. Ya. Dok, ini sorry, kalau kanker payudara tadi kan lagi setelah hamil dan melahirkan. Jadi artinya pada saat hamil pun bisa gitu bisa. terkena ini. Cek. Bisa. Katanya nggak begitu dok, ternyata bisa ya dok ya. Bisa. Terus gini, ini kan di sebelahnya Dokter Rian ada, Dokter Rian jadinya Dokter Dian. Dari ini pesannya Rian. Sebelahnya Dokter Dian ada sahabatnya Rian juga, Meta, udah hadir di sini. Selamat pagi, Met, makasih ya udah datang. Meta sama Rian tuh gimana memberikan dukungan seperti apa kepada Rian gitu sama teman-teman di sini? Kita sih saling mendukung satu sama lain ya, sebagai teman dekat. Jadi kalau misalnya Rian lagi, Matt, aku lagi drop nih, aku lagi sakit banget, atau aku lagi habis di Kemoterapi. bukan kemo yang katanya Radiasi. kebakar, Di radiasi. kebakar banget, sakit gitu. Kadang kan kita bingung ya mau jawab apa gitu, mau sabar ya, kok sabar ya, emang mesti sabar, tapi kayaknya enteng banget ya. Jadi pokoknya kita support Rian, ya udah, mungkin memang harus dijalannya begitu gitu. Tapi Rian ini Senangnya punya teman perempuan kayak gini Mbak Maudi, karena dalam psikologi kita menyebutnya ini nih, just be there for her. Just be there for her ternyata Pokoknya jauh ada lebih aja. mujarab daripada ya, ke dokter penting, ke psikolog juga penting, tapi just be there for her much more meaningful. Terima kasih Rian, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh lebih lagi karena kita ada untuk Rian di sini gitu ya. Baik, jangan kemana-mana, kami tetap ada juga untuk Anda semua di Curahan Hati Perempuan. Kita akan membahas hal yang lain sesaat lagi ya, kami akan segera kembali. Terima kasih untuk sahabat perempuan yang sudah kirim pertanyaan dan respon di @chpttv ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini buat dokter nih ya, dok. Saya ada benjolan di payudara kiri sebesar jempol tangan. Apa itu kankernya tuh? Kalau ada benjol langsung rasanya kanker gitu, dok. Baiknya memeriksakan diri ke dokter, tapi nggak usah panik dulu karena 90% itu justru yang jinak. Kalau Jadi nanti diperiksa apakah dia jinak atau ganas. Tapi insidensnya, kemungkinannya 90%, kalau ada benjolan itu 90% jinak. Oh, kalau nggak ada benjolan justru yang lebih, atau gimana dok taunya? Kalau ada benjolan di jadi nggak bisa payudara, dibalik-balik ya, belum jadi intinya. tentu itu kanker. Belum tentu kanker, Iya, bisa aja mungkin yang 90% tumor yang Tapi kan Iya. jinak bukannya bisa ke arah itu dok? Nggak bisa ya? Dari jinak ke arah yang lebih berbahaya lagi kalau Makanya telat mesti pengobatan. Mesti dicek dulu diperiksakan ya. dulu. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Nih, sepupu saya tuh kena kanker payudara tuh sama mama saya dilarang tidur pakai bra. Pengaruh nggak sih dok? Gimana sih? Gimana tuh dok? Masa perempuan tidurnya mesti pakai bra atau nggak pakai bra jadinya? Sebenarnya nggak ada hubungan antara pakai bra atau enggak dengan kanker payudara. Tapi ya mestinya sih kalau orang tidur nggak usah pakai bra karena Senyamannya ya dok ya? Iya, nggak nyaman kan, lebih sesek rasanya. Terus udah gitu, bra itu kan sebenarnya fungsinya untuk menyangga saat kita sedang berdiri. Betul. Jadi kalau tiduran nggak ada fungsi. Nggak ada gerakan Nggak ada yang fungsi. narik-narikin ya dok ya? Gitu, oke. Ini udah satu lagi dok, dijawab cepat aja ya dok ya. Saya usianya 22 tahun gitu, kanker tadi baru 35. Jadi gimana nih? Tapi ada benjolan gitu. Ya. Kalau umur 22 tahun tadi saya bilang 90% itu tumor jinak. Tumor jinak ya, Tapi dok. untuk memastikannya baiknya ke dokter. Baik, terima kasih dok. Ini kalau mau lanjut ngobrol-ngobrol kayaknya konsultasi langsung sama dokter kayaknya. Tapi nggak apa-apa, sementara kita bisa coba fasilitasi dengan tanya sama dokter Dian. Nah yang saat ini kita akan langsung mengundang sahabat perempuan satu lagi, ada Ibu Ira Sulistyo. Yuk bergabung Ibu Ira.
Ibu Ira ini banyak cerita yang bisa kita ini ya kita gali. Sosialnya luar biasa nih, Masya Allah Ibu. Selamat datang Ibu Ira, silahkan ketemu dengan mengubah masalah-masalah yang menyedihkan tiba-tiba jadi menginspirasi orang lain itu. Terima kasih sudah datang. Agak mudah. Bu Ira, silakan duduk dulu. Jadi gini sahabat perempuan, Bu Ira ini memiliki ya Bu ya, rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Ini ada cerita panjang di belakangnya, mungkin boleh diceritakan, dirangkum aja dulu nih Bu Ira, gimana? Ya awalnya karena saya pengalaman punya anak yang menderita kanker, itu tahun 84. Tahun 84? Tahun 84 Kanker tuh apa waktu itu? leukemia, kanker anak tuh yang paling banyak leukemia. Jadi leukemia, dan pada waktu itu ya kita kan kalut ya, bingung mau kemana, mau bagaimana situasinya. Jadi dan saat itu kayaknya informasi mengenai kanker belum sedetil saat ini sangat terbatas ya, apalagi kan juga nggak seperti sekarang ini ya, ada internet, ada segala macam ya. Jadi kita cari-cari informasi juga sulit ya. Sementara pandangan orang terhadap kanker itu kan kayaknya udah sangat menakutkan. Jadi itu yang juga bikin ya udah bingung gitu ya. Bingung Anak lah. waktu itu usia berapa Ibu? Anak saya waktu itu 4 tahun, laki-laki. 4 tahun laki-laki leukemia. Lagi tadinya aktif tapi terus mendadak kok berubah ya. Gejalanya seperti apa? Gejalanya itu sebetulnya sulit pada waktu itu kita nggak mengetahui ya, karena pucet, terus nggak mau makan, terus ada bercak-bercak biru. Jadi kita pikir kurang vitamin atau kurang apa ya. Jadi pergi ke dokter pun dikasih obat juga 1 bulan nggak ada perubahan, lesu gitu. Nah ternyata itu adalah gejala awal dari kanker. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya dari situ kita mencoba cari informasi. Emang awalnya udah bingung, nggak tahu mesti bagaimana ya. Kalau nggak salah langsung dibawa ke Belanda ya? Betul, dokternya aja juga mengatakan bahwa udahlah ikutin aja apa kata anaknya maunya apa, ikutin. Ya kita sebagai orang tua kan nggak mau seperti itu, cari upaya, akhirnya sampailah kita keputusan harus kita bawa ke Belanda. Di Belanda tinggal di rumah singgah gitu ya, selama berobat 1 tahun di sana gitu ya. Rumah singgah, apa yang dirasakan ketika ada di rumah singgah di Belanda waktu itu? Membuka wawasan, membuka cakrawala kita bahwa kanker pada anak itu nggak seperti apa yang menakutkan ya. Memang penyakit serius, memang penyakit nggak bisa dianggap main-main, tapi bukan berarti segala-galanya. Karena kalau khusus gitu, anak itu upaya untuk mencapai kesembuhan itu masih ada. Jadi itu yang memberikan semangat ya, motivasi untuk tetap terus ngobatin dan dampingin anak. Dan ya alhamdulillah pada waktu itu anak saya berhasil sembuh ya, sehingga kembali ke sini saya punya tekad, kalau nanti kembali saya ingin membantu saudara-saudara untuk bisa juga bikin rumah singgah. Pada saat itu belum ada satupun rumah singgah tentang rumah singgah kanker ini. Boro-boro rumah singgah untuk penyakit kanker aja orang nggak tahu mau berobatnya di mana. Kita pun juga mencari itu juga setelah sebulan baru kita datang ke dokter untuk periksa darah dan sebagainya. Jadi pada waktu itu dokter pun juga belum. Ya karena periksa mesti bolak-balik semua ya. Ini yang namanya penyakit ini ya bukan masalah penderitanya aja kali ya, keluarganya gitu ya, yang mendampinginya. Itu juga mesti perlu disupport ya. Artinya kan nggak bisa bolak-balik ke rumah sakit dan berdiam diri di sana terus gitu ya. Artinya rumah singgah ini keberadaannya justru sangat diperlukan gitu ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Ira bagaimana rumah singgah yang dimaksud dan apa fungsinya, apa kegunaannya, dan seperti apa Bu Ira menyediakannya setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, kita cerita sama Ibu Ira yang akhirnya karena berdasarkan pengalaman pribadi punya anak yang mengalami kanker leukemia dan akhirnya berobat selama setahun, tahun 84 di sana di Belanda dan ada di rumah singgah. Akhirnya ketika pulang ke Indonesia membuka rumah singgah juga. Gimana itu responnya waktu itu? Memang pada waktu itu kan saya kan bolak-balik, jadi nggak langsung pulang terus langsung diriin, tapi di dalam perjalanan itu anak saya juga mengalami kekambuhan bolak-balik, sehingga kemudian anak saya meninggal tahun 2005. Tahun 2005 dari 84. Ya. Alhamdulillah begitu panjang ya. Ya, saya harus mensyukuri karena tahun 2005 meninggal.
tahun 2006 saya baru mendirikan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau biasa disebut YKK. Nah, di situ itu langsung yayasannya. Ya, langsung program utamanya adalah rumah singgah. Udah karena saya merasakan betul-betul manfaat. Dikala saya bolak-balik itu selalu tinggalnya di rumah Apa singgah. sih rumah singgah itu seperti apa sih? Rumah singgahnya itu adalah rumah transit ya. Jadi kalau kita kemoterapi kan harus bolak-balik. Jadi kita kan nggak mungkin bolak-balik ke rumah famili atau keluarga, kan nggak mungkin. Kalau mereka Jadi tidak tinggal di kota yang sama di kota ya, yang dengan sama. rumah Dan sakitnya. itu kan di luar Sengaja di dekat rumah sakit. persis di sebelahnya rumah sakit. Jadi hanya cuman jalan sedikit aja kita udah sampai ke rumah sakit. Jadi ada emergency pun juga mudah ya, langsung gitu. Dan kita tinggal di situ cukup lama. Jadi dikala tinggal di situ, dikala ada emergency langsung bisa datang. Ya, ini foto-foto Ya, orang. ini di sini, di di- rumah singgah. Ini rumah singgah Jakarta, itu Jakarta. ya. Jadi kita sering banyak kunjungan anak-anak Itu ada ulang tahun juga. Saya pernah datang ke sini Bu, dan rata-rata anak-anaknya kepalanya, mohon maaf itu Ya, botak gitu memang Bu, kalau ya. di kemoterapi itu kan pasti botak ya, nggak ada masalah, pasti akan tumbuh lagi. Iya. Nah, kalau dilihat itu mereka semua ceria, mereka main, mereka sekolah di Ini rumah ada singgah. buku-buku, maksudnya kayak perpustakaan gitu Bu? Iya, bikin kita punya sekolah, kita ada sekolah namanya Sekolahku di sana. Itu salah satu juga kegiatan utama kita. Jadi rumah singgah sama sekolah. Nah, namanya rumah nih Bu ya, berarti kegiatannya persis seperti kayak anak di rumah dong. Jadi maklum, anak yang sakit berat biasanya kan butuh kegiatan yang bikin mereka merasa normal gitu loh. Iya, iya. Apa sih kegiatannya Bu? Kegiatannya macam-macam. Anak-anak itu sekolah. Sekolah Utamanya juga adalah ada. mereka berobat tentunya. Ya, of course. Pagi itu mereka berobat. Ya. Mereka harus ke rumah sakit dulu. Kalau sampai di rumah sakit dia harus kondisinya mungkin kurang begitu baik, ditahan sama dokternya. Yang boleh pulang dia pulang. Tapi kalau seandainya yang enggak, Nanti main gitu ya. Ulang Bu tahun Ira, kayak tadi. Ini waktu mendirikan rumah singgah ini mendapat support, dukungan, atau gimana reaksi enggak. dari Kita semua adalah dana dari masyarakat. Jujur kita sampai sekarang ini adalah dana dari masyarakat. Jadi kita nggak pernah berhenti menggalang dana setiap saat, setiap menit. dukanya Gitu. mendirikan rumah singgah ini seperti apa? Dukanya itu pada awalnya. Jadi pada awalnya aja nggak semua orang setuju bikin rumah singgah Kenapa nggak gitu. setuju, orang idenya bagus? Pertama-tama adalah dari dokternya sendiri mengatakan, Ibu Ira, di sini kan nggak banyak pasiennya. Untuk apa bikin rumah singgah, katanya gitu. Saya hanya pikiran, saya bilang nggak mungkin. Saya aja sampai harus pergi ke luar negeri dan tinggal di luar negeri pun saya juga tinggal di rumah singgah. Bagaimana saudara-saudara kita yang seluruh Indonesia segini banyaknya, mereka Dari pasti Sabang, perlu Merauke. untuk rumah singgah. Apakah itu di Depok, apakah itu di Bogor, apakah itu Tanjung Priok, pasti perlu rumah singgah, ini apalagi kan- dalam provinsi ya. Ibu bilang rumah singgah ini kan tidak hanya 5.000 per hari tadi Bu ya, waktu Ibu mengatakan hal seperti itu. Ada nggak sih kriteria khusus orang-orang yang bisa masuk ke rumah singgah? Nggak ada. Segitu Semuanya. dia dinyatakan oleh dokter adalah menderita sakit atau rujukan dari daerah mengatakan bahwa diduga dia menderita penyakit kanker, otomatis dia langsung bisa boleh tinggal. Sebentar Ibu Tanpa Ira, ada bayar 5.000 untuk per keluarga. Yang namanya keluarga itu pasien dan pendamping, karena kita hanya Pasien dan memperbolehkan pendamping. satu pendamping. Oh, jadi dua orang itu Rame-ramean ya. ya. Kalau nggak kan Ini penuh ya nggak ada Bentuknya semuanya. seperti apa nih? Disediakan Bangsal aja gitu, bangsal, bangsal aja. Yang disediakan sama rumah singgah apa aja? Seluruhnya dari mulai susu, Kebutuhan pampers, hari-hari ya. odol, Rumah tangga. deterjen, segala macam kebutuhan rumah tangga dia boleh kita Bu, sediakan. sampai ngantri nggak orang yang mau masuk ke sana? Kan rumah singgah Enggak. kapasitasnya tadi 28 Ngantri sih enggak, keluarga tapi misalnya. berlebihan iya. Jadi kita awalnya kan enggak langsung kapasitas 28. Awalnya adalah 5. Itu yang permulaan. Waktu 5 aja udah ditentang sama dokter-dokter ya. Tapi ya puji Tuhan mereka sekarang dokter udah melihat manfaatnya. Kita bisa meningkatkan dari 18 kapasitas. Banyak. Kita Iya. sekarang sudah memiliki rumah Jadi singgah. artinya Ibu menampung seluruhnya. Ya, Masya sebentar Allah. saya pengen tahu dengan punya anak yang memang mengalami kanker ya, leukemia, dan alhamdulillah dapat bertahan sekian lama. Apa yang bisa diambil dan kemudian Ibu terapkan di rumah singgah ini? Pengalaman-pengalaman apa yang akhirnya Ibu bisa tambahkan di Yang rumah penting singgah? adalah jangan pernah putus asa, dan kita juga jangan pernah kita hanya percaya apa kata dokter. Maaf ya kalau di sini ada dokter. Kita harus punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan bahwa kesembuhan itu semua di tangan Tuhan. Kita harus berusaha, dokter yang membantu, orang tua yang merawat. Kita harus upaya. Kalau kita Jadi udah benar upaya, ya, jadi status disitulah depresi kita, itu ya. secara emosional justru makin memperberat case-nya. Justru kita mau bikin mereka happy dan keluarganya happy gitu ya Bu. Dokter Dian, boleh tadi sempat disinggung juga mengenai gejala kanker anak gitu ya. Tadi kan agak sulit ya untuk mendeteksi kanker pada anak. Seperti apa sih Dok
bisa terlihat dan pada usia gimana gitu? Ya. Kanker pada anak yang paling banyak memang leukemia. Leukemia darah. Itu itu kan kanker darah. Ya. Jadi biasanya gejala-gejalanya seperti yang Ibu Ira tadi sebutkan, pucat, ada terus demam, tapi demamnya nggak jelas karena dari mana tiba-tiba demam, terus ada bintik-bintik perdarahan di kulitnya ya, Dok, ya. Terus nanti perutnya membesar karena levernya juga makin bengkak, limpahnya juga makin bengkak seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Bu Ira. Gini ya, saya membayangkan punya anak umur 4 tahun leukemia, sedihnya luar biasa. Pada saat itu harus berjuang sendiri ke negeri orang, kemudian dapat bertahan sekian puluh tahun, dan setelah itu mendirikan rumah singgah dan melihat anak-anak seperti itu dalam kondisi yang mungkin mengingatkan kepada kondisi saat itu. Gimana mengatasi emosi itu gitu? Ya, itu sesuatu yang memang selalu saya sendiri pun juga merasakan. Saya mendapatkan kekuatan tersendiri ya di situ, karena dengan melihat anak-anak itu, kalau saya nggak bantu mereka, rasanya hidup saya itu sia-sia. Jadi saya udah bisa berhasil, anak saya sudah bertahan sampai 21 tahun, dan alangkah bahagianya kalau saya bisa juga membantu mereka walaupun dengan keterbatasan yang saya milikin. Saya hanya bisa menyediakan rumah singgah itu juga bersama sahabat saya bikin rumah singgah itu, dan sekarang sudah bisa menampung kurang lebih sampai 600 yang pernah tinggal di rumah singgah itu. Cuman sayangnya 30% dari mereka sudah harus pergi. Tetapi tetap kebahagiaan atau kepuasan diri sendiri untuk melihat bahwa upaya ini gak sia-sia karena mereka juga semangat. Itu yang saya ingin tularkan. Mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan bagi orang lain ya. Punya pengalaman yang akhirnya bisa membangkitkan, sharing ke orang lain. Masya Allah ya, episode kali ini pelajaran untuk kita. Orang baik itu kan banyak, tapi orang baik hati yang pada akhirnya dinyatakan kebaikan itu dengan tindakan itu tidak terlalu banyak. Dan kita bisa melihat ada satu contoh orang baik hati yang ada di sini. Yang baik hatinya kenapa? Karena salah satu yang dilakukan adalah rumah singgah didirikan karena bukti bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan, karena bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa? Karena merasakan begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada ibu, kepada anak ibu, yang membuat bertahan sekian berapa tahun. Itu yang membuat pada akhirnya salah satu bentuk rasa syukur adalah dengan membantu orang lain. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 2 memang Allah berfirman, artinya bahwa kita dianjurkan, diharuskan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tolong-menolong dalam dosa atau kemaksiatan. Ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau punya kebaikan dinyatakan dengan tindakan. Baik, luar biasa ya Mbak Vera. Kadang kalau kita dikasih ujian terus abis gitu ya meninggal anak gitu ya, langsung rasanya udah nggak mau lihat lagi, nggak mau dengar lagi gitu. Ini malah terus-terusan gitu ya. Malah ini jadi pembelajaran sih sebenarnya Mbak Maudi, bahwa kalau psikologi kan kita fokusnya adalah kesejahteraan emosional si individu. Makanya untuk sejahtera secara emosional pastikan kita selalu lihat yang 3 ini. Yang pertama, lihatlah riwayat biologis kita. Riwayat biologis itu maksudnya gini loh, secara genetis ada nggak diturunkan macam-macam di keluarga. Lihat usia kita, edukasi diri kita bahwa di usia tertentu ada loh risiko-risiko tertentu ya. Lihat jenis kelamin kita, di perempuan atau di laki-laki ada loh yang khas pada perempuan dan bukan gitu loh. Satu lagi secara sosial, bahwa kita punya support loh. Dan yang terakhir psikologisnya, ingat jangan stres, itu aja sih. Baik, terima kasih. Kita akan segera kembali sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Perempuan, semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Rian, oleh Ibu Ira, sama Dokter Dian juga, sama Meta juga ini bisa memberikan pandangan baru gitu, bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua. Apa yang bisa kita dampingi kepada teman-teman penderita kanker, apa yang bisa kita lakukan setelah itu, dan bagaimana tadi gejala-gejala dari Dokter Dian. Terima kasih semuanya. Ini dan doanya untuk Mbak Rian, semoga cepat. Kita doakan untuk Mbak Rian dan semua teman-teman yang mungkin lagi dicoba saat ini untuk memberikan yang terbaik dan diberikan hikmah dan hidayah setelah itu. Ya, sekali lagi terima kasih semua Mbak Vera. Sama-sama Mbak. Kemudian Dokter Dian sama Meta, terima kasih semua. Kita ketemu besok pagi ya, masih di Curahan Hati Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Rian ya. Pengen ngobrol lagi pada.